lebih lanjut apa itu zakat profesi dan pajak, kita harus tahu dulu apa arti pajak. Pajak berasal dari kata zakat yang artinya tumbuh dan berkembang. Zakat sebagaimana dalam Al-Quran adalah diartikan suci dari dosa. Maka kata lain adalah al-harakatu yang berkata tumbuh dan berkembang. Istilah lain zakat adalah infak dan sedekah. Zakat juga disebut sedekah karena salah satu tujuan zakat adalah mensucikan diri dari dosa. Karena sebagian harta kita ada hak orang lain. Yaitu selanjutnya zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang kita keluarkan. Apabila mencapai nisab. Contohnya zakat profesi itu dokter, guru honor, dosen, bidan, dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki nisab, mencapai nisab dari profesi kita tadi, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut dan berapa jumlah zakat yang bisa kita keluarkan? Dengan cara menghitung, zakat profesi juga bisa dikatakan masuk dalam kategori zakat mal, yaitu zakat harta. Jadi pembagian zakat tersebut bisa dikategorikan dengan setara dengan zakat harta tadi, yaitu kalau emas itu 85 gram. Jadi zakat profesi ini bisa kita keluarkan 25%-nya. 2,25%. Bagaimana cara menghitung? Yaitu 25% dikali dengan pendapatan kita per bulan. Contoh di sini adalah Abdul memiliki pendapatan sebesar 7 juta per bulan. Maka 25% dikali 7 juta per bulan. Nah, ini mendapatkan hasil 25 dikali 7 juta mendapatkan hasil 175.000. Ini per bulan yang wajib dikeluarkan oleh si Abdul tersebut karena dia memiliki pendapatan per bulannya 7 juta. Jadi setiap bulannya wajib mengeluarkan 175.000. Apabila dia sudah memenuhi nisab. Nisab itu bukan hanya jumlah yang kita dapatkan, yaitu segala kebutuhan pokok, primer dan sekundernya itu sudah terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan pokok, tidak ada hutang, sudah membayar hutang, bisa untuk makan dan lain sebagainya. Jika itu semua sudah terpenuhi, maka kita wajib mengeluarkan zakat tersebut. Apabila kita belum terpenuhi kebutuhan sehari-hari kita dengan hasil yang dia dapatkan per bulan tadi, maka tidak wajib zakat tersebut dikeluarkan. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah dariba yang berasal dari kata dasar yaitu doroba yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan menerangkan. Adapun pajak dariba menurut istilah kontemporer yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksa dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditentukan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu karakteristik pajak dalam Islam. Ada beberapa ketentuannya. Yang pertama yaitu pajak bersifat kontemporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal. Yang kedua yaitu hanya boleh dipungut untuk membiayai merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan. Yang ketiga yaitu diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim. Selanjutnya yaitu hukum pajak dalam Islam berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu pendapat
menyatakan bahwa pajak yang tidak boleh dibebani kepada kaum muslimin karena kaum muslim sudah dibebani kewajiban zakat berdasarkan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pendapat ulama menyatakan boleh mengambil pajak dari kaum muslim jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijakan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syaratnya. Di antara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslim adalah Imam Ghazali, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah bahwa dia mendengar